kan nggak kenapa-napa ya Bu kemarin. Jadi di sini saya akan melakukan konseling tentang perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif saja Bu. Seperti ini. Baik, kita mulai ya Bu ya. Baik, di sini ada pengertian bayi baru lahir. Jadi bayi baru lahir ini adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 40 minggu ya Bu ya, dengan berat badan bayi 2.500 gram dan 4.000 kilogram seperti itu. Kemudian di sini ada langkah perawatan bayi Bu. Di sini ada adiknya kan sedang dilap pakai kapas gitu ya Bu ya. Jadi di sini ada perawatan mata. Nah, kedua mata ini dibersihkan dengan kapas yang bersih dan hangat seperti itu ya Bu, dengan air mata yang hangat. Kemudian waspadai adanya gangguan membawa ke dokter atau bidan. Kemudian kalau adiknya itu terkena gangguan seperti kayak gangguan mata atau gangguan seperti yang lainnya, nanti ibu bisa membawanya ke dokter atau bidan. Kemudian di sini ada perawatan wajah Bu. Di sini ada perawatan wajah, yaitu kulit wajah diseka atau dilap pakai kapas atau pakai kain yang lembut untuk menggunakan air yang hangat seperti itu ya Bu ya. Kemudian di sini ada perawatan mulut Bu. Di sini dibersihkan menggunakan kain halus. Bila ada selatur putih di bibir seperti ini ya Bu ya. Nanti ibu bisa membawanya ke dokter atau bidan. Jamur ya itu ya? Iya, kayak gitu. Jadi harus diwaspadai Bu seperti itu. Kemudian di sini ada merawat telinga ya Bu. Iya. Nanti dibersihkan yang bagian luar saja ya Bu. Terus menggunakan cotton bud yang kecil saja ya Bu, yang untuk khusus untuk bayi. Nah, nanti dibersihkan ada di ini ya Bu, ada legir hidung juga, ini harus dibersihkan ya Bu. Kemudian dibasahi dengan sedikit, kemudian dibersihkan secara hati-hati dengan lap atau pipet khusus bayi. Mungkin ada yang tanyakan terlebih dahulu Bu, atau lanjut? Lebih efektif pakai kasa apa pakai yang silikon itu ya kalau bersihin? Kan ada tuh yang silikon yang gerigi gitu. Itu lebih enakan pakai itu apa pakai kasa ya? Bersihin lidah. Mungkin pakai kasa aja Bu. Kasa. Ya, kasa yang lembut gitu nanti dikasih air hangat sedikit gitu ya Bu ya. Mungkin nanti bisa bersih. Kan soalnya kan kalau bayi kadang kurang nyaman, nah seperti itu loh Bu. Takutnya nanti akan menggores seperti itu. Kemudian di sini ada perawatan kuku ya Bu. Nah, perawatan kuku. Nah, ini bisa dilakukan saat adik bayinya itu sedang tertidur. Mungkin nanti takutnya melukai bagian kecil-kecil kukunya adik bayi. Kemudian di sini ada perawatan tali pusat. Nah, di sini ada perawatan tali pusat ini melibatkan menjaga area tersebut tetap bersih dan kering untuk mencegah infeksi. Nah, ini umumnya tali pusatnya akan pupus terlepas pada waktu 5 sampai 15 hari. Di sini ada mandi ya Bu. Perawatan mandi ini, kemudian ini mandinya yang benar dan aman meliputi persiapan peralatan menjaga suhu air yang hangat Bu. Jangan pakai air dingin ya Bu ya. Kemudian membersihkan tubuh bayi dengan lembut dan mengeringkan dengan handuk yang bersih. Nah, di sini ada penggantian popok Bu. Nah, nanti popoknya bisa diganti dengan sesuai dengan BAP atau BAK dan mandi seperti itu menggunakan ukuran yang sesuai dan dan selalu dipantau agar kulitnya terbebas dari ruam. Nah, di sini ada gambar ruam ya Bu. Nanti bisa di stop dulu menggunakan popok supaya terhindar dari ruam tersebut. Terus kurangi menggunakan bedak Bu, karena ini dapat menimbulkan ruam pada popok dan yang karena melembabkan kulitnya berkurang seperti itu. Nah, di sini saya akan melakukan konseling tentang apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif ya Bu ya. Jadi ini ASI eksklusif ini adalah pemberian ASI sedini mungkin Bu, setelah persalinan diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan lainnya, walaupun hanya air putih ya Bu, sampai bayi berumur 6 bulan. Kemudian di sini ada kolostrum dan ASI. Kemudian kalau kolostrum itu adalah jenis susu yang diproduksi pertama kali Bu, waktu ibu melahirkan. Nah, ini berupa warnanya tuh kekuning-kuningan dan kental. Meski jumlahnya tidak banyak, kolostrum ini memiliki gizi dan imunitas yang tinggi, jadi menjaga imun adik agar tetap stabil. Kemudian ASI adalah makanan yang terbaik pada bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Nah, ini Bu, ini adalah ada kandungan terdapat pada ASI. Mungkin ada lemak, kolesterol, protein, karbohidrat, dan vitamin dan mineral. Kalau lemak itu sumber energinya utama untuk perkembangan otak adiknya dengan sistem saraf dan retina mata seperti itu Bu. Jadi baik sekali untuk otak si adik. Terus kalau kolesterol ini penting untuk pembentukan sel dan reproduksi hormon Bu. Jadi melatih sistem pencernaan si bayi. Dan ada protein ini membangun jaringan tubuh serta mengandung antibodi dan enzim melindungi bayi agar tidak terkena infeksi.
Nah, di sini ada karbohidrat dan vitamin dan mineral ya, Bu ya. Kemudian ada manfaat ASI bagi ibu. Nah, ini manfaatnya itu adalah mengurangi pendarahan setelah melahirkan ya, Bu ya. Kemudian mengurangi kemungkinan menderita kanker payudara dan kanker ovarium pada ibu. Terus mengurangi kemungkinan terjadinya anemia, Bu. Jadi kekurangan darah merah. Kemudian mengurangi penimbunan lemak sehingga berat badan pasca kelahiran dapat mencapai berat badan yang optimal pada prahamil sesuai sesudah melahirkan gitu ya. Membantu involusi uterus. Nah, di sini ada posisi menyusui yang benar ya, Bu ya. Di sini adalah kepala dan tubuh bayi dalam satu garis lurus seperti ini ya, Bu ya. Nah, ini kemungkinan bayi menelan ASI dengan mudah dan mencegah tersedak. Nah, wajah bayi menghadap payudara, Bu. Pastikan hidung bayi sejajar dengan puting. Kemudian bayi dekat dengan tubuh ibu. Dekat bayi dengan erat agar bayi merasa nyaman dan aman. Kemudian cari posisi yang nyaman untuk ibu. Nah, ini gunakan bantal. Ibu bisa menggunakan bantal atau menyangga untuk menopang tubuh si bayi sehingga ibu dapat rileks saat menyusui. Jadi bisa bersengger juga bisa, Bu. Kemudian sesuai kenyamanan ibu. Terus di sini ada posisi-posisi yang lain sesuai dengan kenyamanan ibu. Di sini ada perlekatan yang benar. Nah, ini bibir bayi terbuka lebar. Jadi bayi harus membuka mulut lebar-lebar. Jadi harus mangap ya bayinya ya, Bu ya. Sedang menguap untuk memastikan aerola. Jadi aerola ini yang hitam-hitam pada puting ini bisa masuk mulut si bayi itu dengan mangap ya, Bu. Jadi nanti adiknya bisa menyusui dengan benar seperti itu. Nah, ini dagu bayi menempel pada payudara. Ini pastikan dagu bayi menempel pada payudara ibu saat menyusui. Kemudian ini mulut bayi menutupi sebagian besar aerola tersebut. Jadi yang puting tadi ya, Bu ya. Kemudian tidak ada rasa sakit pada puting. Kalau ibu merasakan sakit pada puting, nah itu perlekatan mungkin salah atau perlu diperbaiki, Bu. Seperti itu. Jadi kalau ibunya terasa sakit nih, mungkin bisa diperbaiki lagi. Nah, ini ada bayi tampak menghisap dengan ritme yang teratur. Nah, terdengar gerakan menelan. Jadi kalau gerakannya menelan adiknya terdengar, nah seperti kayak menelannya benar gitu, berarti benar itu ya. Nah, kan bayi mendapatkan ASI yang baik. Terima kasih, Bu. Ya, sejauh ini ada yang ditanyakan, Bu? Mungkin kalau udah terlanjur ada yang luka itu gimana ya ngobatinnya? Mungkin kalau ada yang luka nanti ibu bisa mengompres dengan air hangat, kayak memakai kapas itu loh, Bu. Nanti dicelupkan ke air hangat, nanti bisa ditempel-tempel terlebih dahulu di sini gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau ibunya malah berhenti malah semakin sakit, Bu. Jadi harus diteruskan, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Makin sering makin itu ya, makin nggak sakit gitu ya. Iya, soalnya kalau ibunya takut nih, nanti takutnya malah ada efek samping yang lain seperti itu, kayak kanker payudara kayak gitu loh, Bu. Jadi kalau kita menyusui terus-menerus malah nggak apa-apa, Bu. Malah semakin hari malah semakin berkurang itu sakitnya. Masih ada yang ditanyakan, Bu? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin saya akan menanyakan ibu terlebih dahulu ya, Bu. Tanya aja. Nah, kalau sebelum tadi apa, Bu? Yang ASI pertama kali keluar untuk bayi, untuk antibodi bayi. Berarti sejauh ini Ibu sudah paham ya, Bu? Mungkin kita bisa menyimpulkan secara bersamaan kalau kolostrum itu adalah jenis susu yang diproduksi pada awal-awal kehamilan. Seperti itu, yang warnanya kuning, seperti itu, yang kental. Meski jumlahnya tidak baik, maka kolostrum ini memiliki gizi dan imunitas yang lebih tinggi. Seperti itu ya, Bu. Mungkin saya rasa paham. Ibu sudah paham. Mungkin terima kasih ya, Bu, untuk penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat ke depannya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Mbak.